Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, yang biasanya kita membahas kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena memang saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah dilahirkan di bulan ini, maka kajian kita, pembahasan kita berbicara seputar Rasul. Tentunya pembahasan kita tentang Rasul ini tidak kita selesaikan dalam satu pembahasan atau satu pertemuan kali ini saja. Tetapi berlanjut mungkin 3 pertemuan ke depan kita akan berbicara tentang Rasulullah. Yang pertama dari kelahirannya, kemudian saat kelahirannya dan setelah kelahirannya. Dan juga secara singkat, yaitu perjuangannya. Atau juga bisa kita tambah dengan amalan-amalan yang dianjurkan agar kita bisa nanti di sorga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa berdampingan dan berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sorga Al-Firdaus. Nah, ini tentunya materi-materi ini sangat luar biasa panjang. Oleh karena itu kita akan bahas yaitu dengan beberapa pertemuan ke depan berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Yang pertama tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebelum kita bicara tentang kelahiran Rasul, ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, berita akan kelahiran Nabi ini sudah dihebohkan terlebih dahulu jauh sebelum lahirnya Rasulullah. Berita akan kelahiran Nabi ini sudah disebarkan, diberitakan kepada kaum, kepada umat-umat terdahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat kita lihat seperti di dalam kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Disebutkan di dalam surat Al-Fatah di ayat ke-29, Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kemudian di kalimat itu dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ini diceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad dan juga sifat-sifat para sahabat Nabi Muhammad. Dikatakan Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'al kufar, dan orang-orang yang bersama dengannya, dengan Nabi Muhammad, tegas terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Engkau melihat mereka itu banyak ruku, banyak sujud. Di wajah mereka terlihat bekas-bekas tanda sujud. Begitulah yang diceritakan mereka atau tentang mereka di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Berarti ini menunjukkan bahwa jauh sebelum kelahiran Nabi, bukan hanya diceritakan kelahirannya, bahkan sifat-sifatnya pun sudah diceritakan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Ini menunjukkan bahwa sebelum kelahiran Nabi, kaum terdahulu sudah mendengar akan kelahiran Nabi dari para rasul-rasul mereka, bahkan di dalam kitab-kitab mereka. Begitu juga bisa kita buka surat Al-A'raf 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di antara penggalan ayat ini, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Alladzina yattabi'una ar-rasula, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah
An-nabiyal ummi, nabi yang ummi. Alladzi yang yajidunahu, mereka dapati maktuban tertulis indahum di sisi mereka fit Taurat wal Injil. Jadi bukan hanya sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bergaul dan para sahabatnya, juga diceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa nanti akan lahir, akan ada seorang nabi, seorang rasul ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Jadi berita kelahiran nabi ini sudah diberitakan akan lahirnya seorang nabi yang ummi, yaitu ummi ini tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Cerita itu disebutkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Atau kita bisa buka surat As-Saff di ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Ibn Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepada kalian, kata Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Dan terakhir dengan kalimat wa mubasyiran, dan saya sebagai pembawa kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Berarti ini bukan hanya sifatnya Nabi yang akan diutus nanti, akhlaknya yang akan diutus, Nabi ini bagaimana, bahkan juga namanya pun disebutkan, ismuhu Ahmad. Ini disampaikan oleh Nabi Isa. Kita tahu Nabi Isa itu 576 atau 500 lebih tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti memang kelahiran Nabi ini sudah disebar beritanya oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, bahkan di dalam kitab Zabur. Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Jawabus Sahih pernah mengatakan, sungguh aku telah melihat dengan mata aku teks dari kitab Zabur yang di dalamnya tertulis nama Nabi Muhammad. Itu kata Ibnu Taimiyah yang hidup meninggal, yang Ibnu Taimiyah meninggal tahun 728 Hijriah. Ini beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat kitab Zabur, di dalamnya tertulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan tentang Nabi Muhammad. Berarti memang sebelum lahirnya Rasul itu sudah heboh, sudah diberitakan, disebar oleh para nabi sebelum lahirnya Nabi Muhammad, bahwa akan ada nanti seorang nabi yang lahir, namanya Ahmad, sifatnya ummi, sikap akhlak berlaku kepada para sahabatnya, mereka lemah lembut, dan terusnya. Jadi begitu banyak ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa Al-Quran menceritakan tentang akan lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kelahiran Rasul itu sudah heboh, sudah tersebar, sudah masyhur, akan lahir jauh sebelum kelahirannya. Oleh karena itu, karena banyaknya ayat yang bercerita tentang akan kelahiran Nabi Muhammad, akhirnya diceritakan dalam surat Al-Baqarah 186, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada mereka, ya'rifunahu, mengenalnya, yaitu mengenal Nabi Muhammad. Para ahli kitab yang suka membaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Kenapa kok orang-orang ahlul kitab itu mengenal Nabi seperti mengenal anaknya sendiri? Karena banyaknya cerita di dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Muhammad, tentang akan kelahiran Nabi Muhammad, tentang akan diutusnya Nabi Muhammad, dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sehingga ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sehingga mereka mengenal Nabi Muhammad
seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, ini tentunya satu hikmah pelajaran untuk kita bahwa jangan sampai kita kalah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Masa kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita tidak mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus lebih mengenal Rasulullah, melebihi kenalnya kita kepada anak-anak kita. Ahlul kitab yang belum mengalami atau belum merasakan lahirnya Nabi. Mereka ada, mereka baca dari kitab-kitab sebelum kelahiran Nabi, mereka sudah mengenal Rasul seperti mengenal anak sendiri. Masa kita Nabi sudah lahir, Nabi sudah berdakwah, Nabi sudah berjuang, Nabi sudah berkorban untuk kita, dihabiskan waktunya 24 jam untuk kita. Tapi kita belum kenal Nabi Muhammad juga. Tapi kita belum mengenal Rasul. Kita hanya mengenal Rasul, namanya Muhammad. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Begitu saja. Ini tentunya kita mestinya malu terhadap mereka ahlul kitab. Ahlul kitab yang belum mengalami kelahiran Rasul, mereka sudah mengenal Rasul seperti mengenal anaknya. Bagaimana kita tidak mengenal Rasul SAW? Kita yang sudah mengalami masa kelahiran Rasul, maka wajib dan harus mengetahui dan mengenal Rasulullah melebihi pengenalan ahlul kitab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ahlul kitab itu tidak mendapat manfaat dari kelahiran Nabi karena mereka belum merasakan syariat Nabi. Mereka hanya kenal tapi tidak tahu nabinya. Mereka hanya kenal tapi tidak pernah merasakan indahnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi mereka begitu kenal Rasulullah, padahal mereka tidak mendapatkan kalau bahasa kita manfaat dari syariat Rasul. Mereka belum merasakan nikmatnya syariat Rasul. Bagaimana dengan kita? Kita sudah merasakan nikmatnya syariat Rasulullah, penuh kelemah lembutan syariatnya, penuh keringanan, penuh kemudahan, tidak membawa beban yang berat. Kita sudah mengalami dan merasakan syariat Rasul. Masa kita sudah mengenyam, merasakan indahnya, nikmatnya syariat Rasul, tapi kita tidak mengenal yang membawa syariat tersebut. Maka ini satu pertanyaan untuk kita, alangkah ironis sekali, alangkah malu kita bila kita hanya mengenal syariatnya tapi tidak mengenal nabinya. Ahlul kitab mereka mengenal Nabi padahal mereka tidak merasakan apa yang dibawa Nabi. Kita masa tidak mau mengenal Nabi padahal kita sudah merasakan apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan-alasan seperti inilah maka di bulan Rabiul Awal ini kita fokus membahas tentang Rasulullah SAW. Kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang syariatnya Rasul, kita bahas tentang nasihat-nasihat Rasul, kita bahas tentang sabda-sabda Nabi, maka saat ini kita membahas tentang nabinya yang membawa syariat yang kita amalkan, yang mengucapkan hadis-hadis yang kita pelajari selama ini. Inilah alasan kenapa di bulan Rabiul Awal ini kita fokus membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan kita lebih mengenal Nabi Muhammad, bahkan kita bisa mengenal Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya, sehingga bisa kita mengenali Rasulullah melebihi kenalnya kita kepada anak kita. Dan tentunya dengan harapan setelah kita mengenal, maka kita akan timbul sayang. Karena memang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita menyayangi Nabi kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad? Dan kalau sudah sayang kepada Nabi Muhammad, tentunya dengan harapan akan timbul semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kata Rasul, kata para ulama, man arafahu ahabbah. Siapa yang mengenalnya, dia akan mencintainya. Jadi kita tidak mungkin cinta tanpa mengenal orang yang kita cintai. Dan kita tidak mungkin mengenalnya tanpa mempelajarinya. Makanya insya Allah, man arafah ahabba, siapa yang mengenalnya akan mencintainya, ini akan tumbuh di dalam diri kita. Materi kita mulai hari ini dan ke depan, beberapa pertemuan kita bahas tentang Rasul dengan harapan kita lebih mengenal Rasulullah,
dan menambah kesayangan kita kepada Rasul dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan kalau sudah mencintainya, pasti akan mengikutinya. Man ahabbahu ata'ah. Siapa yang mencintainya, dia akan mentaatinya. Jadi untuk mentaati yang ikhlas, yang bagus itu lewat proses. Yaitu awalnya adalah cinta. Kalau sudah cinta pasti mengikuti. Karena memang di dalam perkataan Imam Syafi'i, "Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau kamu mencintai dengan sebenar-benarnya cinta, pasti kamu akan taat kepadanya. Karena orang yang cinta itu adalah pasti mengikutinya. Ini adalah innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai seseorang akan mengikuti siapa yang dicintai. Jadi proses mengikuti Nabi diawali dengan cinta. Cinta diawali dengan mengetahui. Man arafa ahabbah. Dan proses mengenal adalah mempelajari. Maka kita mulai dengan mempelajari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81 bahwa semua para nabi dan rasul mengenal Nabi Muhammad. Semua para nabi dan rasul mengenal Nabi Muhammad dan diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad bila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini kita bisa baca surat Ali Imran surat Ali Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qal a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Sungguh aku telah berikan kepada kalian kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian akan datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Allah bilang, niscaya kamu harus sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ini perintah kepada para nabi dan rasul. Sungguh aku telah memberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Dan akan datang nanti kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang telah diberikan kepada kalian, kalian harus beriman dan menolongnya. Inilah tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kata para ulama menunjukkan bahwa para nabi dan rasul diwajibkan mengimani dan menolong Nabi Muhammad SAW. Yaitu mengimani Nabi Muhammad dan kalau mereka bertemu dengan Rasul harus menolong Rasulullah. Qal a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap hal yang demikian, mengikuti dan menolong Nabi Muhammad? Apakah kalian para nabi mengambil ikrar perjanjian ini? Qalu bala. Mereka bilang, akrarna. Iya ya Allah, kami berikrar, kami berjanji untuk mengimani dan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah untuk para nabi agar mereka beriman dan menolong Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81. Subhanallah. Mereka bukan hanya diberitakan tentang akan lahirnya Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil, Zabur dan semua kitab. Tapi mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk mengimani dan menolong Nabi Muhammad bila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ini disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan hebohnya akan lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir. Rasulullah belum ada. Tapi sudah ramai di alam para nabi dan rasul tentang akan kelahiran Nabi Muhammad. Ini
merupakan sebuah hikmah untuk kita. Kalau saja para nabi dan rasul itu saja diperintahkan untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad? Maka kita aujab, kita lebih wajib untuk mengimani Rasulullah, wa aujab dan lebih wajib untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita tanamkan dalam hati. Walaupun mungkin di dalam prakteknya kita tidak sehebat dalam apa yang kita ucapkan di dalam lisan kita. Tapi janji kita, niat kita, itu menunjukkan keimanan kita. Ada sebuah riwayat dari Anas ibn Malik. Waktu itu Rasulullah mengatakan, sungguh tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Warakah bin Naufal. Dan beliau mengenakan baju berwarna putih. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud makna daripada mimpimu itu ya Rasul? Engkau bertemu dengan Warakah bin Naufal yang memakai atau mengenakan baju berwarna putih. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, huwa min ahli jannah. Warakah bin Naufal termasuk penduduk surga. Ternyata Warakah bin Naufal itu bertemu hanya sekali mungkin, atau sekali atau dua kali pertemuan dengan Rasul. Kapan pertemuannya? Saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, turun dari Gua Hira, Rasulullah menggigil, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, kemudian esoknya dibawa bertemu dengan Warakah bin Naufal. Waktu diceritakan bertemunya Rasul di Gua Hira itu, maka Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah turun dari gua, maka saat itu dibawa oleh Sayyidah Khadijah untuk bertemu dengan Warakah bin Naufal. Dan Warakah bin Naufal mengatakan, itu yang turun kepada kamu adalah namus. Maksudnya adalah malaikat yang turun kepada seseorang dan seseorang itu akan jadi nabi. Dan engkau wahai Muhammad adalah nabi. Seandainya saat nanti orang-orang Mekah mengusirmu, aku masih ada, pasti aku akan menolongmu. Nabi bertanya, apakah orang-orang Mekah akan mengusirku? Kata Warakah bin Naufal, tidak ada seorang nabi kecuali diusir dari kampung halamannya. Dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman dengan mereka. Seandainya itu terjadi padamu, wahai Muhammad, aku akan menolongmu. Tapi ternyata tidak berapa lama, Warakah bin Naufal meninggal dunia. Subhanallah, dengan imannya dia kepada Nabi dan keinginan untuk menolong Nabi, walaupun belum sempat menolong karena beliau tidak sempat melihat Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi keinginan dia, niat dia untuk menolong Nabi sudah diungkapkan, sudah ditanamkan, walaupun belum sempat menolong, dia sudah menjadi min ahli jannah. Kata Rasulullah SAW, aku bermimpi melihat Warakah bin Naufal mengenakan baju warna putih dan itu menunjukkan dia min ahli jannah. Ini adalah niat, tekad untuk menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan dari para ulama. Begitulah kita. Seandainya para nabi saja tadi diperintahkan untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, ini merupakan gambaran bagaimana hebohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kelahirannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, Al-Imam Baihaqi, Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir juga dalam kitab Sirah Nabawiyah, dan juga Al-Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, diceritakan dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu awwalun nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum wa akhirahum fil ba'th." Rasulullah pernah berkata, "Kuntu, aku adalah awwalun nabiyyina fil khalqi." Nabi yang pertama kali diciptakan. Wa akhirahum fil ba'th. Tapi yang paling terakhir diutus. Itu kata Rasul
Aku kuntu awwalun nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Aku adalah nabi yang pertama diciptakan, tapi yang paling terakhir diutus. Di riwayat Ibnu Abbas pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Ya Rasul, Anda jadi nabi ini kapan? Beliau bersabda, "Wa Adam baina ruh wal jasad." Aku sudah ditetapkan menjadi seorang nabi, sementara Nabi Adam antara ruh dan jasad. Inilah kenabian kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia diutusnya terakhir, tapi pada hakikatnya beliau adalah Nabi yang pertama. Oleh karena itu, ternyata nanti pun yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah dalam Bukhari, waktu itu Rasulullah masuk di depan pintu surga dan para nabi semua sudah berada di pintu surga. Waktu itu surga tidak ditutup, tidak dibuka. Maka Nabi mengatakan, "Iftah, bukalah pintu surga ini." Malaikat khazin penjaga surga, khazinul jannah, penjaga surga bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Ana Muhammad. Saya adalah Nabi Muhammad. Maka malaikat penjaga pintu surga mengatakan, "Aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu kecuali olehmu. Aku tidak boleh membuka pintu ini kecuali kamu yang pertama kali masuk." Subhanallah, Nabi Muhammad masuk, baru para nabi yang lainnya masuk. Yang kemudian semua umat Nabi Muhammad masuk dulu, baru umat-umat yang lain masuk. Jadi ternyata ucapan Nabi, "Kuntu awwalun nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats." Aku yang pertama kali diutus dan yang terakhir, aku adalah pertama kali diciptakan dan terakhir diutus. Itu nanti terlihat di akhirat, Rasul dan umat Rasul yang pertama kali masuk sebelum umat-umat ya yang lainnya. Ini memang kita diutusnya itu yang paling akhir, tapi pada hakikatnya kita adalah yang pertama. Nanti di akhirat Nabi Muhammad masuk, baru Nabi yang lainnya masuk. Seakan-akan Nabi Muhammad memang yang pertama kali diciptakan, sehingga yang masuk pertama kali Nabi Muhammad, kemudian Nabi yang lain. Setelah itu umat Nabi Muhammad masuk, baru umat-umat yang lain masuk. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah bahwa mata kunta nabiyan qal wa adam baina ruh wal jasad. Ini kehebohan sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum kelahiran, jauh sebelum kelahiran Rasulullah SAW, berita tentang adanya Nabi Muhammad ini sudah cukup menghebohkan. Oleh karena itu, kita pun harusnya juga memberikan respon begitu. Masa umat terdahulu yang sebelum lahirnya Nabi saja sudah heboh, kita setelah kelahiran Nabi, adem ayem saja, bahkan kita hampir tidak tahu kapan lahirnya Rasul, kapan, di mana, dan seterusnya berkaitan dengan Rasul. Ini sungguh unik. Ini kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, maka kita juga harus peduli dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang-orang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka juga sangat peduli. Bahkan mereka itu suka dan sering mengkabarkan kepada umatnya akan kelahiran Nabi Muhammad. Seperti yang dilakukan Nabi Isa, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Muhammad. Dan aku adalah pembawa kabar gembira akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ucapan para nabi sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Maka ini merupakan alasan kenapa kita di bulan ini, di pertemuan kita ke depan, beberapa pertemuan ke depan, kita membahas tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung masuk poin yang kedua, yaitu detik-detik sebelum kelahiran Nabi. Kalau tadi adalah berita, kejadian, kehebohan yang terjadi jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah, yang poin kedua, kejadian besar yang terjadi detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kejadian yang sangat terkenal sekali, yaitu hancurnya atau dihancurkannya pasukan Abraha. Kita seperti yang sudah dimaklumi bersama, li ila fi Quraisyin ila fi dikatakan alam taro di surat
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil dan seterusnya. Ayat ini sudah kita pahami bersama bercerita tentang dihancurkannya pasukan Abraha. Pasukan Abraha yang membawa sekian banyak ribuan puluhan ribu pasukan yang dibawa pimpinannya yaitu mengendarai gajah. Maka disebutlah pasukan bergajah. Nah, tentunya pasukan bergajah di sini bukan berarti semuanya bergajah, tidak. Di dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, pasukan yang menggunakan gajah adalah para panglimanya, jumlah gajahnya ada 9. Selebihnya dengan kuda, onta, dan jalan kaki. Tapi karena pimpinannya 9 tadi menggunakan gajah, maka disebutlah pasukan gajah. Yang di bawah pimpinan Abraha, kita tahu mereka datang dari Yaman dengan beberapa suku sampai datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah hancurkan mereka dengan dikirim burung ababil. Kejadian ini kapan? Menurut ahli sejarah, 50 hari atau 51 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadian dihancurkannya pasukan Abraha itu 51 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ayat ini dimulai dengan kalimat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana yang Allah lakukan terhadap para penunggang gajah itu? Di situ di kalimat alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kenapa? Karena saksi hidup masih banyak. Saksi hidup saat pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah masih banyak orang-orang yang masih hidup di saat itu melihatnya, betul-betul mereka melihat bagaimana pasukan Abraha dihancurkan oleh Allah. Karena banyak saksi hidup, maka Allah mengatakan alam taro. Apakah kamu tidak melihat? Bukan tidak dikatakan alam ya'lam. Kalau alam ya'lam mungkin ceritanya dulu didengar, diketahui lewat pengetahuan, belajar, mendengar. Tapi di sini alam taro. Apakah kamu tidak melihat bagaimana pasukan Abraha? Ini menunjukkan saksi hidup masih banyak karena kejadiannya hanya 51 hari sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setiap kita baca kitab sejarah, pasti kejadian besar yang mendampingi kelahiran Nabi adalah pasukan Abraha. Walaupun pasukan Abraha itu dihancurkannya bukan 1-2 hari setelah itu lahir Nabi, bukan, tapi 51 hari. Sekitar 2 bulan, ya, kurang 2 bulan setelah dihancurkan Abraha, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kelahiran Nabi suka disebut tahun gajah, yaitu Amul Fil, tahun gajah. Ya, karena apa? Karena kejadian yang sedang ngetop, sedang aktual, sedang up to date, sedang jadi pembicaraan saat itu adalah dihancurkannya Abraha yang menggunakan gajah. Sehingga saat itu Rasul lahir, maka disebutlah tahun gajah. Karena memang saat itu sedang up to date, sedang ramai, sedang dibicarakan tentang hancurnya pasukan Abraha yang bergajah tadi, menggunakan gajah tadi. Ini adalah kejadian besar. Makanya kata para ulama, tidak mungkin mereka akan menghancurkan Ka'bah, memporak-porandakan Mekah, karena di situ ada seorang yang amin, yaitu Nabi Muhammad. Nabiul Amin. Nah, kita sering dengar apa? Nabiul Amin, Nabi yang amin, Nabi yang dapat dipercaya. Kemudian ibunya Aminah. Negerinya adalah Barat Amin, yaitu negeri Mekah adalah negeri yang amin. Jadi ada kata-kata amin 3 kali. Negeri amin, Aminah, Aminah, yaitu amin, Rasulullah al-amin. Kata para ulama adanya 3 al-amin akan dijaga Mekah dan Ka'bah dengan penuh keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kejadian yang terjadi yang dihitung besar ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perkataan dari
Sayyidah Aminah, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Khalid ibn Mi'dan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Khalid ibn Mi'dan pernah berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Para sahabat bertanya kepada Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasul, akhbirna an nafsi. Ya Rasul, tolong beritakan kepada kami tentang dirimu. Bagaimana sih ya Rasulullah proses kelahiranmu ini? Nah, jadi para sahabat ini mendatangi Rasulullah, bertanya tentang kelahiran Nabi. Ya Rasulullah, akhbirna an nafsi. Ya Rasul, beritakan kepada kami tentang dirimu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini ada, aku ini lahir, dakwatu Abi Ibrahim. Berkat doa ayahku Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa, dan kabar gembira yang dibawakan oleh Nabi Isa. Nah, seperti yang tadi dalam surat Shaf tadi ya. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad As-Shaf ayat 6. Wa busra Isa. Jadi saya ini lahir karena ada dakwahnya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dzurriyyati. Nah, aku adalah dzurriyyah Ibrahim. Dan aku lahir berkat doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, berkat kabar gembira dari Nabi Isa. Artinya, kata para ulama, aku ini, kata Rasulullah, dijelaskan oleh para ulama, Rasulullah menjelaskan, aku lahir ini sudah ada berita dan sudah doa dari Nabi Ibrahim dan sudah ada berita dari Nabi Isa. Wa ra'atu ummi hina hamalat bi. Dan sungguh ibuku melihat ketika beliau hamil atau ketika beliau hamil aku, ketika aku ada di perut ibuku, ibuku melihat annahu kharaja minha nurun, sungguh keluar dari perut ibuku nur, cahaya, adha'at lahu busra, yang menerangi wilayah Busra, yaitu Ardun fi Syam, yaitu sebuah negeri, sebuah tempat di negeri Syam. Jadi keluar cahaya. Orang-orang kafir Quraisy Mekah saat itu melihat keluar cahaya dari rumah Nabi Muhammad. Rumah itu keluar itu, cahaya yang terang benderang itu, menerangi sampai ke negeri Basra atau Busra. Busra ini adalah di salah satu negeri yang ada di negeri Syam. Nah, ini menunjukkan bahwa kejadian besar detik-detik kelahiran Nabi, menjelang kelahiran Nabi adalah keluarnya cahaya dari Aminah, dari rumah Rasul yang menerangi negeri Basra. Subhanallah. Ini merupakan kejadian yang terjadi sebelum kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Al-Mustadrak al-Sahihain. Jadi kejadian besar yang sebelum datangnya, sebelum kelahiran Rasul, yang pertama dihancurkan pasukan Abraha, yang kedua keluarnya cahaya dari rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah hebohnya berita dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Diceritakan di dalam riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan juga kitab Tarikh Al-Yahud, yaitu tentang cerita tarikh Yahudi, ikhbar al-Yahud bi wiladati Rasulillah. Di dalam kitab Imam Hakim dan kitabnya Al-Mustadrak ada bab yang berjudul ikhbarul Yahudi bi wiladati Rasulillah. Berita-berita dari orang Yahudi akan kelahiran Nabi Muhammad. Dan beliau mensesuaikan hadis ini dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dikatakan, diriwayatkan dari Aisyah. Dahulu ada orang Yahudi datang ke Mekah, kata Aisyah. Dan beliau bertanya, si Yahudi ini, apakah ada di antara kalian hari ini yang telah melahirkan? Apakah ada orang yang lahir di hari ini? Maka seseorang mengatakan, tidak tahu. Apakah ada orang yang lahir di hari ini? Tidak ada yang tahu. Orang Yahudi datang. Orang Yahudi tinggal di Madinah, datang ke Mekah nanya, apakah ada yang lahir di hari ini seseorang?
Tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang tahu. Maka Yahudi tadi berkata, dengar dan perhatikanlah, akan lahir hari ini seorang nabi yang terakhir. Di antara pundaknya terdapat tanda kenabian berupa bulu-bulu halus. Lalu Yahudi itu berangkat meninggalkan Mekah, tapi dipanggil oleh seseorang. Wahai Yahudi, sungguh di rumah janda, yaitu Aminah, ada seorang anak yatim yang dilahirkan. Lalu dibawalah Yahudi tadi ke rumah orang itu, yaitu ke rumah Sayyidah Aminah, dan dilihat ternyata inilah seorang nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau, dan Imam Zahabi mensetujui hadis ini bahwa hadis ini sahih. Jadi sebelum kelahiran Nabi, yaitu detik-detik kelahiran Nabi, orang-orang Yahudi sudah heboh bahwa betul-betul hari ini akan lahir Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya masih banyak kejadian-kejadian besar detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah apa kehebohan saat lahirnya Nabi, bagaimana cerita lahirnya Nabi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan ini yang kita bahas di pagi hari ini hanya 3 poin saja. Yang pertama, kehebohan berita kelahiran Nabi jauh sebelum kelahiran Rasul, yaitu pada kitab-kitab Taurat, Injil, dan Zabur, dan pada nabi-nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Yang kedua, yaitu kejadian yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan tadi, hal-hal yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW atau detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad dan hal-hal yang terjadi seputar saat kelahiran Nabi Muhammad. Baik riwayat-riwayat yang sahih dan juga riwayat yang dhaif, kita insya Allah akan jelaskan. Walaupun tidak terlalu mendetail, paling tidak memberikan gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah kelahirannya, ternyata kelahirannya tidak seperti kelahiran hamba Allah yang lainnya. Ini yadullu ala annahu afdalul habaib. Menunjukkan bahwa Rasul ini adalah semulia-mulia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin sesi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada saudara Yudi, Ustadz Yudi. Tafadhal. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Nah, jika masih ada waktu, maka kami masuk ke sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Kami silakan kepada seluruh jamaah untuk dapat secara langsung menyampaikan pada Ustadz atau menitipkannya kepada kami melalui chat untuk kami bacakan. Baik, kami persilakan apabila mau menyampaikannya langsung. Oh, ini ada Pak Gunawan. Kami silakan Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz dan berjamaah nggak menyalakan video. Izin bertanya Ustadz terkait film Messenger of God yang produksi Iran tahun 2015 itu kan menceritakan sejarah sebelum Rasulullah SAW itu lahir dan kecilnya juga. Di situ ada sosok dilihat sosoknya Rasulullah kecil itu, walaupun tidak wajahnya tapi tangan kakinya itu diperlihatkan. Itu seperti apa ya Ustaz? Soalnya film ini menjadi film favorit anak-anak juga. Demikian Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Iya, memang film itu terkenal sekali ya. Itu Risalah itu. Dan juga film-film lain, apakah boleh menggambarkan sosok Nabi walaupun masa bayinya ya, walaupun tidak lengkap, misalkan tangan saja dan seterusnya, apakah boleh? Penjelasan para ulama sepakat tidak membolehkan menggambarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik memberikan perumpamaan dengan manusia biasa atau mungkin dengan lukisan, ilustrasi, atau mungkin karakter kartun-kartun gitu dibuat, itu tidak diperbolehkan. Itu sepakat seluruh ulama, para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, untuk menjaga kemuliaan mereka tidak boleh digambarkan. Kenapa?
Karena memang sulit sebenarnya. Tidak akan ada manusia yang seperti para nabi dan rasul. Kenapa? Yang pertama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi wa hasanas saud." Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi dan rasul kecuali mereka itu adalah tampan wajahnya dan indah suaranya. Ketika membahas tentang tampan wajahnya, artinya tidak ada manusia di zamannya yang bisa menggambarkan seperti Nabi. Nabi di zaman Nabi Adam ya paling ganteng Nabi Adam. Di zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Muhammad. Maka tidak akan ada serupa dan tidak akan ada yang sama. Baik saat bayi, anak-anak, dewasa, dan juga tuanya. Jadi tidak akan pas. Itu yang pertama. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini nanti kita akan bahas tentang perawakan beliau. Beliau itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Rasulullah mengatakan waktu saat Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga atau kedua waktu Isra Mi'raj, itu ketemu dengan Nabi Yusuf. Waktu melihat Nabi Yusuf, Rasulullah bilang, ka'annahu qad u'tiya syatrul husn. Seakan-akan aku lihat dia ini, Nabi Yusuf, u'tiya, telah diberikan. Syatrul husn, yaitu setengah ketampanan. Jadi Nabi Yusuf itu seakan-akan, kata Nabi Muhammad, telah diberi setengah ketampanan. Ada yang menafsirkan setengah ketampanan Nabi Yusuf maksudnya adalah seluruh manusia ini kalau dikumpulkan ganteng, ya. Ganteng itu kalau dikumpulkan 100%, dibagi 50% ganteng tampan itu diberikan kepada seluruh manusia. 50%-nya lagi ketampanan itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Itu makna diberikan setengah ketampanan. Berarti wallahu alam kita dapat berapa persen ini dari gantengnya Nabi. Jadi ganteng itu 50% untuk seluruh manusia, 5% untuk Nabi Yusuf sendiri. Ada yang menerjemahkan lain. Maksud kata-kata diberikan setengah ketampanan, maksudnya Nabi Yusuf setengah ketampanan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 100%, Nabi Yusuf 50%. Nah, gantengnya Nabi Yusuf 50% saja sulit untuk digambarkan. Bagaimana mungkin bisa digambarkan? Orang wanita yang sedang megang buah, kemudian dikasih pisau, dia mengupas buahnya dengan pisau tadi. Ketika melihat Nabi Yusuf, dikupas, tangannya terkena dengan pisau berdarah-darah, tidak terasa. Karena nikmatnya, terpesonanya melihat ketampanan Nabi Yusuf. Tangannya berdarah-darah, dipotong, tidak terasa. Kalau Nabi Yusuf segitu tampannya, sampai wanita tidak merasakan sakitnya tangan ketika dipotong, karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, itu sulit untuk digambarkan gantengnya Nabi Yusuf. Siapa yang bisa mempersona ketampanannya membuat tangan kita dipotong-potong tidak terasa? Ini hanyalah Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf setengah ketampanan Nabi Muhammad seperti itu, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Maka tidak bisa digambarkan. Nabi Muhammad dengan siapapun, dengan gambar apapun tidak akan sama. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk menggambarkan Nabi Muhammad. Ditambah lagi hadis yang sahih ya. Hadis ini sahih, banyak sekali riwayatnya di dalam Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah dan yang lainnya, Rasulullah pernah bilang seperti ini. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi aku saat tidur, dia bermimpi aku, sungguh dia telah melihat aku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ternyata kata para ulama, setan yang hidup dan bisa melihat Rasul, setan itu tidak mati sampai hari kiamat. Jadi setan itu bisa melihat Rasul dan tahu betul tentang Rasul. Tapi setan itu tidak bisa menyerupai bentuk seperti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kenabian dan sempurnanya Nabi Muhammad. Setan sendiri tidak bisa. Padahal dia sudah melihat. Bagaimana dengan kita? Kita belum pernah melihat Nabi. Lalu kita gambarkan sosok Nabi, bayinya Nabi, tidak boleh. Karena tidak akan pernah ketemu dan itu akan mengurangi kemuliaan, takut menghinakan para nabi. Maka tidak diperbolehkan untuk menggambarkan sosok Nabi. Dan itu sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama
untuk tidak diperbolehkan menggambarkan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ketika ada yang menggambarkan itu mesti ada protes nanti. Karena ada ulama-ulama yang melarang itu. Pasti ada yang protes film yang menggambarkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Baik, kepada seluruh jamaah, bila mau menyampaikan langsung kepada Ustaz, persilakan. Untuk mungkin Ibu Isti atau Pak Lutfi yang telah menitipkan kepada kami mau menyampaikan sendiri, persilakan. Baik, kalau ternyata tidak mau menyampaikan sendiri, ini ada titipan Ustaz dari Ibu Istianti. Assalamualaikum ya Habibana, bagaimana dan apa saja amal-amalan agar kita dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi atau dapat merasakan kehadirannya saat membaca syair maulid. Terus ada satu lagi Ustaz sekalian, dari Bapak Lutfi Setiawan, mohon penjelasan makna Umi bagi Nabi SAW dalam Al-Quran dan bagaimana konteks ini dalam sirah bertemu Malaikat Jibril menerima wahyu pertama disebut berkata beliau SAW ma'ana biqori. Pernah mendengar ceramah dai Nabi Muhammad SAW tidak buta huruf karena tidak patut sifat itu bagi Nabi. Sedangkan dalam tafsir Al-A'raf 157 sampai 158 ditafsirkan buta huruf apakah ada perbedaan apakah ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini? Terima kasih Ustaz. Mungkin dua-duanya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, yang pertama memang sangat-sangat berharap ya, kita semua sangat berharap untuk bisa bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak di dunia, kita ingin nanti di yaumil qiyamah. Karena ada hadis, walaupun hadis itu dhaif, Rasulullah pernah bilang begini, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Itu diriwayatkan dari Aisyah, walaupun dalam sanadnya lemah, Rasulullah pernah bilang, celakalah orang yang tidak bisa melihat aku nanti di hari kiamat. Allah. Walaupun kita masuk surga, tapi kalau nggak ngelihat Rasul itu kayaknya kurang sempurna. Makanya Nabi nanti ada memberikan amalan-amalan supaya kita bisa bersama Nabi di surga. Ada beberapa hadis nanti kita akan bacakan seperti ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah wa asyara bisababa wal wusta. Ini riwayat dari Sa'al bin Sa'ad al-Ansari dalam Bukhari Muslim. Aku dan orang yang memperhatikan anak yatim akan duduk seperti ini sambil memberikan isyarat jari telunjuk dan dari tengahnya di sorga. Itu kan Rasulullah memberikan motivasi agar kita bisa duduk dekat dengan Rasul di sorga. Jangan kita masuk sorga tok, tapi masuklah sorga bersama Rasul. Dan ini merupakan motivasi dari Nabi. Rasulullah nggak nyuruh cuma masuk sorga, tapi bahkan Rasulullah pernah bilang, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Apabila kalian minta surga, mintalah masuk surga Firdaus. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah di surga Al-Firdaus. Bahkan para sahabat selalu kalau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya ingin bisa berdampingan denganmu di surga. Bahkan nanti ada ayat, sampai turun ayat, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nanti kita akan bahas kita jangan sampai tidak bisa bertemu Rasul. Kalau memang di dunia nggak bisa bertemu Rasul, kita berdoa selalu semoga nanti di yaumil qiyamah bisa bertemu Rasulullah di surganya Allah berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti banyak sekali motivasi-motivasi Nabi untuk kita bisa duduk di surga bersama Rasul. Insyaallah kulluna min ahlil jannah wa insyaallah najlis ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-jannah. Insyaallah kita semua nanti akan bisa menjadi pendamping Rasul, mendampingi Rasul di dalam surga, duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dunia pun para ulama banyak sekali yang berkeinginan bertemu dengan Rasul walaupun melalui mimpi. Kenapa? Karena mimpi kata Rasul tadi hadisnya, hadis Bukhari Muslim. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi aku, sungguh dia telah melihat aku. Nah, berarti kalau kita mimpi Rasul, berarti kita benar-benar melihat Rasul. Ada hadis lain, man ra'ani fil manam fasayarani. Siapa yang bermimpi aku, dia pasti akan melihat aku. Nah,
isyarah. Ini menunjukkan bahwa bertemu Rasul walaupun lewat mimpi itu menjadi kenyataan. Dalam artian kalau kita mimpi Rasul berarti kita bertemu dengan Rasulullah. Inilah satu penafsiran bahwa bedanya Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Kalau umat Nabi Isa tidak ketemu dengan Nabi Isa, tidak hidup semasa Nabi Isa, pupuslah harapan bisa bertemu dengan Nabi Isa. Umat Nabi Musa yang tidak bertemu dengan Nabi Musa, waktu mereka mengikuti Nabi Musa sudah meninggal, nggak sempat ketemu. Maka pupuslah harapan bertemu dengan Nabi Musa. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tapi umat Nabi Muhammad, walaupun hidup tidak semasa Rasul, walaupun sudah 1444 Hijriah, 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggal, tapi harapan untuk bertemu Rasul tidak pupus. Hebatnya. Kenapa? Kalau Anda bermimpi Rasul, berarti Anda bertemu dengan Rasul. Kalau Anda melihat Nabi dalam mimpi, berarti Anda betul-betul melihat Nabi yang hakiki. Ini kehebatan umat Rasulullah. Jauh, bahkan puluhan tahun, miliaran tahun nggak ketemu dengan Rasul, masih tetap tidak terhalang untuk bisa bertemu Rasul. Lewat mimpi, ya. Tapi mimpi Rasul itu adalah hak. Mimpi Rasul itu adalah betul. Dan bagaimana cara untuk bisa bermimpi Rasul? Ya tentunya kata para ulama yang pertama, tadi harus ditimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Bukan hanya salawat yang banyak. Kalau salawatnya saja tapi hati nggak ada cinta, itu tidak bisa. Yang pertama adalah cinta, al-mahabbah. Tentunya dengan cinta yang besar, cinta yang menggebu-gebu, timbullah kerinduan, kekangenan untuk bertemu dengan Rasul. Kerinduan, kangen itu didorong dengan cinta, itu yang menyebabkan bisa datangnya mimpi melihat Rasulullah. Kadang-kadang kalau kita mencintai seseorang dan sekali waktu timbul kangen untuk berjumpa dengan orang yang kita cintai, kadang-kadang terbawa di dalam tidur kita. Kenapa? Karena saat kita, tapi kalau kita sama orang yang kita tidak cinta, kita tidak ada kangen, biasa-biasa saja, jarang lah kita mimpiin orang itu. Walaupun di depan mata, orang itu tetangga rumah, di depan rumah, tapi kita tidak benci, tidak cinta, biasa-biasa saja. Ya tidak mungkin kita akan mimpiin orang itu. Tapi kalau kita mencintai seseorang, cinta dan saking cintanya terus timbul rasa kangen, rindu, mustaq, yaitu pengen ketemu, ingin sekali ketemu, ingin sekali berjumpa. Karena kita sudah timbul cinta besar, itu merupakan kunci yang paling cepat kalau kita tidur bisa mimpi Rasulullah SAW. Kenapa? Jangan dibilang Ustaz baca Quran yang banyak, nggak. Orang yang banyak baca Quran tapi nggak ada kerinduan untuk bertemu Rasul, nggak ada kecintaan sama Nabi, biasa-biasa sama Nabi, tidak mungkin dia mimpi Rasul. Seperti kita, ada orang soleh, tapi kita nggak demen sama orang soleh itu dan nggak cinta dan biasa sama, tidak mungkin kita mimpiin orang itu. Jadi yang pertama adalah timbulkan rasa cinta kepada Rasul dan timbulkan kerinduan untuk bertemu Rasul. Yang tadi proses mencintai dan rindu ingin bertemu itu tadi mengenal Rasul, man arafahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu. Nah, ini adalah yang pertama. Cinta dulu. Nah, insya Allah Allah tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara mempelajari banyak kisah-kisah tentang Rasulullah. Di antaranya tadi yang ditanyakan tentang rawi. Rawi itu sebenarnya baca maulid-maulid itu isinya adalah tentang Rasulullah. Itu sebenarnya proses ulama untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul terhadap hati kita. Ada orang yang tidak membaca rawi tidak masalah. Yang penting dia baca buku sejarah. Bagaimana tentang Rasulullah, dia bahas tentang Nabi. Supaya timbul cinta. Karena kecintaan ini akan menimbulkan kerinduan. Kerinduan akan menumbuhkan datangnya Rasul di dalam tidur kita. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya adalah memperbanyak salawat. Memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak menjaga salawat kepada Nabi Muhammad. Dikir yang lain bagus, baca Quran yang lain, baca Quran perbanyak. Tapi jangan lupa salawat ini banyakkan. Karena salawat ini akan menumbuhkan tadi jalan untuk bisa bermimpi Rasul. Kenapa? Karena Rasul kan bilang dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah,
Ma min muslimin yusalli alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim yang bersalawat kepadaku, yang bersalam kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku untuk aku menjawab salamnya. Kalau kita bersalam terus, Nabi menjawab salam terus, nanti ada hubungan arwah. Karena di dalam hadis Rasulullah bilang, al-arwah itu junudun mujannadah. Ruh itu seperti tentara. Dia semakin sering ketemu talaf. Semakin dia ketemu sering, semakin tumbuh cinta. Semakin dia jarang ketemu, semakin dia tidak tumbuh cinta, semakin menjauh. Ketika kita sering bersolawat, Rasulullah disampaikan salam kita. Rasul menjawab. Timbul-timbul nanti akan ada cinta. Dan ini akan bisa mendatangkan mimpi Rasulullah SAW. Jadi yang pertama dasarnya cinta dulu. Yang kedua salawat. Nah itu jangan lupa yang ketiga. Yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasul SAW. Dengan cara bagaimana? Ya tentunya selain wajib nggak usah dibahas. Itu wajib sudah pasti. Sunnah itu mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Sunnah-sunnah coba diusahakan diikuti dengan penuh ta'zim. Nah dengan penuh apa? Bukan kenapa kamu mengikuti sunnah ini biar dapat pahala, itu lain. Dia itu dapat pahala jelas. Tapi dia kenapa mengikuti sunnah? Karena saya ingin melakukan apa yang dilakukan Nabi, karena kecintaan saya kepada Rasulullah. Sudah nggak melihat lagi nilai pahala dari apa? Kita tahu kita tidak mengingkari adanya pahala. Kita jelas ingin mendapatkan pahala, tapi yang tertanam dalam hati karena kecintaan. Seandainya Rasulullah melakukan satu perbuatan dan tidak disebutkan pahalanya, saya akan tetap lakukan karena cinta saya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai seseorang, dia akan mengikutinya. Jadi ikutnya itu karena cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi yang pertama, ngikutin sunnah itu karena cinta. Ittiba dulu. Yaghfir lakum dunubakum. Nah, terus nanti kalau kamu sudah mengikuti aku karena cinta, yaghfir lakum yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diberikan ampunan. Itu nomor sekian. Tapi yang pertama karena cinta. Wah, itu kalau orang sudah melakukan sunnah karena cinta kepada Rasul, ini harapan besar untuk bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Imam Malik ya, Malik bin Anas al-Asbahi, Imam Madinah, pendiri mazhab Malik. Dia kalau baca hadis, dia berwudu lebih dulu. Lalu dia gunakan baju yang bersih. Dia memakai minyak wangi. Lalu dia buka hadis-hadis Rasulullah. Waktu ditanya, kenapa wahai Imam Malik? Apakah harus pakai wudu? Dia bilang, aku menghormati hadis-hadis Rasul ini karena Rasulnya. Jadi saya baca hadis ini, saya pakai wudu karena menghormati Rasulullah. Karena memuliakan Rasulullah, saya berwudu. Jangan cerita Al-Quran, hadisnya saja dia berwudu. Imam Malik itu kalau masuk ke kota Madinah, naik kuda, dia turun dari kudanya. Masuk kota Madinah, dia turun dari kuda. Kenapa wahai Imam Malik? Saya tidak mau terhalang kaki saya menyentuh tanah yang di tanah ini menyentuh jasad Nabi Muhammad. Oh, luar biasa. Akhlak-akhlak seperti ini, sunnah-sunnah seperti ini, yang membuat apa kata Anas bin Malik? Manimtu fi lailatin illa ra'aitu habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Malik. Malik bin Anas bilang mengatakan apa? Manimtu fi lailatin. Tidak pernah aku tidur di satu malam illa ra'aitu habibi Muhammadan. Kecuali aku bermimpi Nabi Muhammad. Allah. Anas bin Malik setiap malam mimpi Rasulullah. Setiap malam. Manimtu fi lailatin illa ra'aitu habibi Muhammadan. Aku tidak pernah tidur di malam hari kecuali aku mimpi Rasulullah. Itu karena amalnya seperti itu. Bukannya sekedar banyak salawat. Tapi cintanya, pengagungannya, pemuliaannya terhadap sunnah Rasul. Jadi dia udah gak ngitung pahala dan tidak menghitung apa ganjaran lagi. Dihitung penghormatan kepada Rasul. Wah, ini luar biasa. Inilah. Insya Allah kita bisa sampai tuh ke tingkat-tingkat seperti itu. Walaupun tentunya lewat proses. Insya Allah Allah tumbuhkan kecintaan dan kerinduan dalam hati. Semangat kita bersalawat. Dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dasarnya mencintai dan mengagungkan Nabi. Ya, insya Allah itu akan berjalan. Dan insya Allah kita semuanya
mendapatkan makom seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, maaf agak kepanjangan, yang terakhir berkaitan dengan Nabi Ummi. Apakah ada khilaf di antara ulama apakah Nabi benar tidak bisa baca? Sebenarnya kalau ahli sunnah sepakat. Jadi kalau kita mau ngambil perbedaan ada dua. Yang pertama pendapat Syiah dari kelompok Syiah. Pendapat yang kedua kelompok ahli sunnah wal jamaah. Syiah mengatakan Nabi Muhammad itu, Syiah ada dua kelompok ya kalau mau dibagi. Syiah, pendapat yang pertama dari Syiah, Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa tulis. Bisa baca, bisa tulis. Pendapat yang kedua, kata Syiah, awalnya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tapi pada akhirnya bisa baca. Jadi kesimpulannya menurut Syiah, Nabi Muhammad bisa baca. Dalil dari mana Syiah ini? Pertama tadi dari Iqra, yang dibawakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca, masa malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca? Sampai malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad baca. Berarti malaikat Jibril masa nggak tahu kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca? Nggak mungkin. Malaikat Jibril pasti tahu Nabi Muhammad bisa baca, maka disuruh membaca. Dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad itu bisa baca. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca, berarti malaikat Jibril nggak ngerti kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca. Ini hal yang mustahil. Ini kata Syiah. Pendapat yang kedua, aslinya Nabi Muhammad tidak bisa baca. Tapi waktu disuruh sama malaikat Jibril Iqra, Nabi bilang, "Ma'ana biqari'in." Saya nggak bisa baca. Lalu didekap sama malaikat Jibril. Lalu dilepas, disuruh baca Iqra. Nabi jawab lagi, "Ma'ana biqari'in." Didekap lagi. Pas dilepas, baca Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata di dekapan malaikat yang ketiga, Nabi Muhammad bisa membaca. Jadi awal yang nggak bisa baca, pada akhirnya bisa baca. Intinya menurut Syiah, Nabi Muhammad itu bisa baca. Apalagi ditambah dalil, kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca sampai akhir hayat, ini sesuatu aib. Berarti nanti jangan-jangan pembukaan Al-Quran nanti ada yang salah, Nabi Muhammad tidak bisa ngoreksi. Dan ini sebuah sifat aib kalau orang pemimpin nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu menurut Syiah, secara logika. Tapi menurut ahli sunnah, sepakat Nabi Muhammad itu bisa baca, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang disebut Nabi Ummi. Yang tadi, alladzina yattabi'una rasulan Nabi Ummi. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dalil dari mana? Itu dari tadi. Malaikat Jibril tahu disuruh membaca itu. Bukan malaikat Jibril tidak tahu, malaikat Jibril tahu. Tapi itu banyak kejadian seperti itu. Allah suka nanya sama malaikat Jibril. Bukan Nabi Muhammad, bukan Allah tidak tahu. Allah tahu, tapi sebagai pelajaran. Jadi bukan Allah tidak tahu kabar dunia. Allah suka bertanya sama malaikat Jibril, bagaimana keadaan hambaku? Padahal Allah Maha tahu, itu sebagai pelajaran. Begitu juga malaikat Jibril waktu nyuruh baca, bukan malaikat Jibril tidak tahu, tahu, tapi ini sebagai pelajaran. Terus yang kedua, di dalam sejarah nanti, kok Nabi Muhammad bisa baca Iqra di ayat kelima, itu dibimbing sama malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad mengikuti. Jadi bukan Nabi Muhammad baca sendiri, tapi lewat bimbingan malaikat Jibril. Seperti kita belajar Al-Quran talaki, yaitu mengikuti, kita sih bisa baca. Tapi ustadznya dulu baca, baru saya ikutin baca. Itu namanya talaki Al-Quran. Begitulah Al-Quran diturunkan secara talaki. Dari Nabi Muhammad ke malaikat Jibril ke Allah. Ini talaki namanya. Begitulah kita kalau belajar Al-Quran disuruh talaki. Suruh dengerin dari guru langsung, lalu kita mengikuti. Ini yang dalil dari ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, ditambah dengan sejarah sampai akhir hayatnya Nabi ternyata tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Banyak nanti kita temukan di dalam sejarah Hudaybiyah. Waktu membuat perjanjian dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah minta Ali yang menulis. Nah, di situ nanti kita akan cerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Ternyata Nabi nggak bisa menulis. Dan Ali bin Abi Thalib yang menulis. Nabi mengimlakan saja, menyebutkan Ali yang menulis. Ini menunjukkan Rasulullah Nabi Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nanti menjelang akhir hayatnya, waktu itu terjadinya di hari Kamis. Rasulullah meninggal hari Senin. Berarti 5 hari sebelum meninggalnya, Nabi pernah minta kertas dan pena untuk dituliskan wasiatnya. Halumma aktubulakum kitaban intamasaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada.
Ayo, maukah kalian aku akan tuliskan sebuah tulisan yang kalau kalian pegang tulisan ini kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Waktu itu Umar bin Khattab bilang hasbuna kitabullah. Cukup bagi kita kitab Allah Al-Quran. Tidak perlu dituliskan ya Rasul. Dan akhirnya tidak jadi ditulis karena mereka tidak mau mendatangkan pena dan kertas. Lalu sampai 5 hari kemudian Rasulullah meninggal dunia. Kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, nggak perlu kumpul, nggak perlu nunggu sahabat. Ambil saja pena, kertas, langsung ditulis sendiri. Ternyata dia tidak menuliskan itu. Ini menunjukkan sampai akhir hayatnya, 5 hari sebelum meninggalnya, Rasul pun tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu adalah pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis sampai akhir hayat. Dan bukan aib sekelas Nabi untuk tidak bisa baca tulis. Justru ketika Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, menunjukkan sebagai dalil yang kuat bahwa Quran itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Karena nanti ada yang menuduh, jangan-jangan Quran itu saduran dari kitab Injil. Jangan-jangan Quran itu plagiat dari kitab-kitab suci yang lain, kemudian dikumpulkan sama Nabi, lalu ditulis sendiri, disusun sendiri. Ini bisa terjadi kalau Nabi bisa baca, bisa tulis. Ternyata Nabi ummi. Tuduhan itu secara otomatis tidak mungkin terjadi karena Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi tidak pernah baca kitab Taurat, Nabi tidak pernah baca kitab Injil, Nabi tidak pernah baca kitab Zabur. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa mengambil dari kitab-kitab tersebut. Jadi justru itu menjadi sebuah keistimewaan untuk Nabi. Dan aib bagi kita kalau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Karena kita berbeda dengan Nabi. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ada malaikat Jibril yang selalu memberikan info kepada Nabi, mengupdate semua berita. Sementara kita tidak ada malaikat yang mendampingi kita. Sementara kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, akan menjadi aib untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustadz atas penjelasannya. Izin Ustadz, kalau diperkenankan ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Gimana Ustadz? Ya. Baik, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon izin, tadi disampaikan bahwa sudah diprediksi akan lahirnya Nabi Muhammad yang membenarkan kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya, Taurat dan seterusnya. Mohon pencerahannya yang dimaksud dengan membenarkan di sini apakah membenarkan keseluruhan isi kitab-kitab tersebut? Bagaimana jika ada yang mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan Al-Quran jika ada? Demikian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang di dalam surat Shaf ayat 6 itu Nabi Isa, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, saya itu adalah seorang Rasul untuk kalian dan membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Berarti Nabi Isa waktu itu mengikuti syariatnya Nabi Musa dalam bab hukum. Nah, kata para ulama, karena di kitab Taurat itu banyak hukum halal haram. Itu banyak di dalam kitab Taurat. Sementara di kitab Injil tidak ada hukum halal haram. Yang ada hanya mawaid wal hikam. Hanya ada nasihat-nasihat, kata-kata hikmah. Tidak ada hukum. Hukumnya adanya dalam kitab Taurat. Nah, kata-kata musaddiqan, membenarkan, maksudnya membenarkan dengan mengikuti hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Itu yang maksud kata-kata membenarkan di dalam surat As-Saff ayat 6. Adapun bagi kita sekarang, kita membenarkan kitab Taurat, Injil, Zabur, artinya membenarkan kitab itu, Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan dari Allah. Adapun isinya saat ini, kata para ulama, tidak bisa. Tidak bisa didustakan 100%, tidak bisa dibenarkan 100%. Karena diduga dan sudah diteliti, dijelaskan bahwa di situ banyak perubahan. Perubahan baik yang berbentuk pengurangan atau penambahan. Dari mana diketahui kitab-kitab itu ada pengurangan penambahan? Terlihat kok akidahnya Muslim dengan mereka beda. Mestinya kalau tidak ada perubahan, akidah yang memegang kitab Taurat, akidah yang memegang kitab Zabur, akidah yang memegang kitab Injil sama dengan akidah yang memegang Al-Quran. Kenapa? Karena 4 ini sumbernya satu, misinya satu, tapi kok bisa berubah? Berarti di 3 kitab ini ada perubahan. Itu tentunya
analisis paling gampang untuk menunjukkan perubahan dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Ketika bertentangan tauhid isinya dengan Al-Quran, berarti di situ ada perubahan. Loh, kenapa nggak dianggap Quran yang nggak ada perubahan? Nggak, karena Quran ada jaminan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustadz atas penjelasannya, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 8.26, sudah lewat 26 menit Ustadz. Terima kasih banyak, mohon maaf. Prince, sebelum kajian ini ditutup, kami panitia mohon maaf atas kekurangan dan kami mohon kepada Ustadz Abdul Hamid Sekepasi untuk bisa membimbing kami dalam berdoa. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz, mohon panduan doanya Ustadz. Kita tutup majelis kita di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan kita mendapatkan keberkahan dan ridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma in kana rizquna fis sama wa anzal wa in kana fil ardi fakhrij fa in kana ba'idan fagharrib fa in kana asiran fayassir فإن كان قليلا فكفر فإن كان حراما فطهر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz bagi dan semua jamaah. Izin kami tutup kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.